Saudara, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya mengajak kita untuk membaca bacaan Injil secara bergantian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang hadir secara onsite maupun online, silakan membaca ayat-ayat yang ganjil. Dan saya akan membaca ayat-ayat yang genap. Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13, 2, 3. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan banyak orang takjub mendengarnya dan berkata, "Dari mana orang ini memperoleh hal-hal itu? Hikmat apakah yang diberikan kepadanya? Bagaimanakah mujizat-mujizat yang demikian dapat diadakan oleh tangannya?" Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Ia merasa heran karena mereka tidak percaya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat saja. Roti pun jangan, kantong perbekalan pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Katanya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu masuk ke dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan firman Allah, dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah penelitian yang dilakukan selama 8 tahun oleh Arizona University. Dan ternyata, Saudara, dari 8 tahun penelitian yang mereka lakukan, mereka menemukan sebuah fakta bahwa rata-rata manusia mengucapkan kata sebanyak 16.000 kata per hari. 16.000 kata per hari. Dan Saudara, menariknya juga dalam penelitian itu juga ditemukan bahwa perempuan berbicara 16.215 kata per hari. Agak lain memang di perempuan gitu ya, Saudara. Rata-rata 16.000 kata, tapi perempuan ngomongnya 16.215 kata per hari. Makanya Saudara, jangan heran. Jangan heran kalau kami kaum perempuan gitu ya, ibu Anda, pasangan Anda, istri Anda, pacar Anda, atau teman-teman perempuan Anda gitu ya, suka banyak ngomong. Cerewet. Karena ternyata menurut penelitian memang rata-rata perempuan itu bicara di atas rata-rata. Nah, Saudara, sementara laki-laki itu ternyata dalam riset itu ditemukan bahwa laki-laki setiap hari hanya bicara sekitar 7.000 sampai 15.000 kata per hari. Di bawah rata-rata nih. Maka jangan heran juga, Saudara, ketika teman-teman Anda yang laki-laki atau pasangan Anda, suami Anda gitu ya, atau bahkan bapak Anda itu tidak terlalu banyak bicara. Karena memang ternyata menurut riset yang 8 tahun ini ya laki-laki memang minimalis kata-katanya, jarang bicara.
di bawah rata-rata. Rata-rata 16.000, laki-laki justru 7.000 sampai 15.000 kata per hari. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika berbicara tentang kata-kata, tentang apa yang kita ungkapkan, sadar atau tidak sadar, mau itu 15.000, mau itu 16.000, setiap hari saudara kita pasti ngomong. Dan ketika kita ngomong, saudara, sadar atau tidak sadar, dalam ucapan-ucapan kita, dalam kata-kata kita, pasti ada yang namanya pesan. Pesan yang kita hendak sampaikan. Karena saudara, memang setiap kita dikasih kemampuan untuk berbicara, supaya kita ini mampu untuk membawa pesan. Nah tetapi saudaraku, ketika kita ini pembawa pesan, ketika kita ini orang-orang yang suka berbicara, sadarkah kita bahwa ternyata kesulitan untuk menjadi seorang pembawa pesan bukanlah banyaknya kata yang kita ucapkan. Kesulitan kita untuk membawa pesan bukan berapa lama kita berkata-kata. Tapi justru saudara, kesulitan ketika kita adalah pembawa pesan ada dua. Yang pertama adalah tidak didengarkan. Mau 15.000, mau 16.000, mau itu 7.000, kalau tidak didengarkan saudara, apa yang terjadi? Itu mengalami kesulitan. Dan bahkan saudara, percayalah bahwa tidak didengarkan itu menyakitkan. Kalau saudara tidak percaya, tanyakanlah pengalaman ini pada para orang tua yang sering kali bicara setiap hari pada anaknya, namun tidak didengarkan. Menyakitkan. Dan pastinya para orang tua merasa, aduh gimana ya, sulit nih. Bukan hanya itu saudara, kalau saudara pun tidak percaya, tanyakan juga pada pasangan Anda yang sering kali ngomongnya panjang, tapi jawaban Anda adalah, iya, bagus kok, padahal lihat aja belum, nengok aja belum. Bukan karena minimalis katanya, tetapi juga kadang saudara kita itu tidak mendengarkan dengan baik, sibuk dengan game, sibuk dengan kerjaan, sehingga akhirnya kita tidak mendengarkan pasangan kita. Dan akhirnya itu saudara menyakitkan. Jadi saudara, persoalan pertama ketika kita ini adalah pembawa pesan adalah ketika apa yang kita sampaikan justru tidak didengarkan. Yang kedua saudara, ternyata kesulitan yang kita bisa rasakan ketika kita pembawa pesan adalah ditolak. Nah ditolak ini saudara bukan pesannya, tapi ditolak si pembawa pesannya, orangnya gitu ya. Nah saudara, ketika berbicara tentang kesulitan yang kedua ini, tentang ditolak orangnya, ini bukan hanya kita yang punya pengalaman akan hal ini. Kita sama-sama mau lihat bahwa ternyata dalam bacaan kita, Yesus pun mengalami penolakan. Markus pasal 6 ayat 2 menceritakan, Yesus kala itu pembawa pesan saudara. Bukan hanya dia menyuruh kita jadi pembawa pesan, tapi dia pun pembawa pesan. Bacaan mengatakan bahwa Yesus menyampaikan pesan di rumah ibadat dengan ngapain? Dengan mengajar, dengan melakukan banyak mujizat. Dan ketika Yesus membawa pesan, dalam teks ini memang kita melihat bahwa orang banyak mendengar Yesus. Bahkan orang banyak yang mendengar Yesus itu merasa takjub. Takjub itu artinya terheran-heran, mereka terkejut. Tetapi saudara, ternyata takjub ini, terheran ini, terkejut ini bukan supaya nantinya orang-orang yang mendengar Yesus ini menjadi percaya pada Yesus. Tapi justru kita mau sama-sama lihat bahwa ternyata orang-orang yang takjub mendengar Yesus, orang-orang yang terkejut mendengar Yesus, ternyata menjadi orang-orang yang ragu percaya pada Yesus. Atau bahkan tidak percaya pada Yesus. Loh kok bisa? Kan mereka takjub, kan mereka terkejut, kan mereka terheran-heran. Harusnya bisa dong percaya pada Yesus. Ayat 3 bacaan kita mengatakan saudara bahwa karena mereka tahu siapa Yesus. Tahu siapa Yesus ini dalam konteks masa lalu saudara. Karena kala itu kalau kita perhatikan bacaan Injil kita, Yesus sedang mengajar membawa pesan di Nazaret. Dan Nazaret itu adalah kampung halamannya Yesus. Makanya di ayat 3 orang banyak tahu bahwa ternyata Yesus itu adalah tukang kayu juga. Orang banyak tahu siapa ibu Yesus, oh si Maria. Orang lain juga banyak tahu bahwa ternyata mereka kenal bukan hanya Yesus, bukan hanya ibu Yesus, tapi juga saudara-saudara Yesus laki-laki dan juga saudara-saudara Yesus yang perempuan. Jadi saudara, mereka begitu mengenal Yesus, mereka begitu tahu Yesus, dan mereka tahu Yesus punya masa lampau, masa kecil gitu ya. Dan itu membuat mereka satu sisi takjub. Loh, tukang kayu bisa jadi pengajar. Loh, anak Maria bisa membuat mujizat dan lain-lain. Tapi ternyata rasa takjub itu bukan jadi rasa kagum, bukan jadi rasa percaya. Tapi justru kita melihat bahwa rasa takjub ini, walaupun mereka sudah mendengar Yesus mengajar, walaupun mereka sudah melihat Yesus membuat banyak mujizat termasuk menyembuhkan orang,
Orang-orang banyak pada saat itu justru tetap ragu, tidak percaya, bahkan menolak Yesus. Karena apa saudara? Karena latar belakang itu. Mereka seakan-akan tahu siapa Yesus, mereka tahu masa kecil Yesus, mereka tahu Yesus itu hanya tukang kayu. Dan bahkan bisa jadi kita tidak tahu ya sebenarnya saudara-saudara Yesus ini apakah punya kelakuan baik atau tidak gitu ya. Tapi kalaupun tidak, mereka bisa saja pakai, dia saudaranya si Yudas, bukankah Yudas itu suka ini dan itu. Mereka akan kemudian menjudge Yesus bukanlah sebagai orang yang berkuasa. Sekalipun hebat kuasanya, hebat pengajarannya, hebat mujizatnya. Nah saudara, oleh karena itu dalam bacaan kita melihat bahwa kesulitan terberat dari seorang pembawa pesan adalah ketika bukan hanya tidak didengarkan, tetapi juga ditolak. Dan itu ditolaknya bukan oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Justru Yesus ditolak oleh orang-orang yang mengenal Yesus, yang tahu siapa Yesus pada masa kecilnya Yesus. Makanya Yesus mengatakan saudara di ayat 4, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampung halamannya, di kaum keluarganya, dan bahkan di rumahnya. Kenapa Yesus mengatakan ini saudara? Karena benar, orang-orang kampungnya, orang-orang rumahnya, keluarganya yang saat itu di Nazaret, mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus. Tapi mereka tidak menghormati Yesus. Mereka menolak Yesus. Mereka meragukan Yesus. Dan pada akhirnya saudara mereka tidak mau mendengarkan Yesus. Dan mereka hanya mematok itu karena latar belakang mereka tahu Yesus punya masa lalu seperti apa. Yesus punya keluarga seperti apa. Padahal saudara di sisi yang lain, orang-orang ini harusnya belajar untuk mengubah mindset bahwa people can change tuh. Orang bisa berubah. Dan bahkan saudara Tuhan dapat mengubahkan dan memakai siapapun untuk menjadi pembawa pesan. Ya Yesus dulu memang tukang kayu. Tapi bukankah dia sekarang bisa menjadi pembawa pesan karena Tuhan memang menghendakinya. People can change. Tapi orang-orang pada saat itu tidak mau berubah mindsetnya. Saudara, ketika orang bisa berubah, Tuhan bisa memakai seseorang untuk menjadi pembawa pesan. Ini bukan hanya dialami oleh Yesus. Kalau kita perhatikan bacaan kedua kita tadi dari 2 Korintus, saudara, berkisah tentang Paulus. Siapa coba yang tidak kenal Paulus? Paulus punya masa lalu, masa kelam yang dikenal sebagai Saulus. Dan ketika dia menjadi Saulus, saudara, dia begitu menjadi orang yang memburu orang-orang percaya. Makanya di dalam bacaan dia mengatakan itu duri dalam daging. Itu sesuatu yang selalu dia bawa, rasa penyesalan, rasa kegagalan yang selalu dia bawa, yang selalu diketahui orang. Karena orang taunya dia dulunya Saulus, walaupun sekarang adalah Paulus. Dan saudara, ketika Tuhan mengubahkan Saulus menjadi Paulus, dia diubahkan Tuhan, dia berubah. Tuhan pakai dia jadi rasul juga. Tuhan pakai dia menjadi pembawa pesan juga. Ternyata dia juga mengalami kesulitan. Kesulitannya apa saudara? Kesulitannya adalah dia ditolak. Dia juga tidak dipercaya. Dia juga tidak didengarkan. Ternyata sulit ya untuk menjadi pembawa pesan. Karena orang seringkali mengingat masa lalu dan lupa bahwa kita bisa berubah. Dan Tuhan bisa pakai proses perubahan kita di masa sekarang atau bahkan masa depan. Saudaraku, bahkan kalau kita perhatikan juga kesulitan yang sama pun dialami oleh bacaan pertama kita. Salah seorang nabi Tuhan bernama Yehezkiel. Saudara, dia seorang nabi, dia seorang pembawa pesan Allah juga. Dan dalam bacaan kita dikatakan dia diutus Tuhan kepada orang Israel di Yerusalem. Dan orang Israel ini bukanlah orang asing buat Yehezkiel. Atau Yehezkiel jadi orang asing buat orang Israel. Yehezkiel adalah orang dari kaum itu kok. Tetapi lihat, ketika Yehezkiel dipanggil Tuhan lalu diutus kepada orang-orang yang dia kenal dan kemungkinan besar juga mengenalnya. Apa yang terjadi saudara? Sangat mungkin ia juga mengalami kesulitan yang sama. Seperti yang dilakukan dan dialami oleh Yesus ataupun Paulus. Bahwa saudara, sangat mungkin saudara bahwa ia menjadi orang yang tidak didengar. Ayat 5 mengatakan baik kamu didengar ataupun kamu tidak didengar. Allah tahu ketika dia mengutus Yehezkiel, sangat mungkin Yehezkiel tidak didengar. Kenapa? Karena bisa jadi orang Israel tahu, Yehezkiel bisa apa dia? Kita tahu masa kecilnya, kita tahu masa lalunya. Sekarang jadi nabi. Bisa apa dia? Diremehkan, ditolak, tidak dipercaya. Dan bahkan saudara Yehezkiel di dalam bacaan kita juga mengatakan bahwa jangankan mendengar Yehezkiel, mendengar Tuhan aja bangsa Israel enggak.
Jadi saudara bisa bayangkan menjadi seorang pembawa pesan. Yang paling sulit adalah bukan soal berapa kata yang kita ucapkan, bukan berapa panjang omongan yang kita sampaikan. Tapi ketika orang-orang terdekat kita justru tidak mendengarkan dan menolak keberadaan kita. Dengan alasan tahu siapa kita. Saudaraku, memang tidak ada orang yang benar-benar sempurna dalam dunia ini. Tidak ada orang yang, kalau mungkin masa sekarang kita nih jadi orang yang baik, bisa jadi masa dulu kita nih terkenal nakal gitu ya. Tapi memang tidak ada orang yang sempurna. Cuman ketika tidak ada orang yang sempurna, saudara, bacaan pada hari ini mau mengajak kita jangan stuck pada kondisi kita di masa lampau. Kita tuh hidup di masa kini dan masa depan. Maka dari itu saudara, ketika dibalik kesulitan yang dihadapi, baik rata-rata oleh seluruh tokoh-tokoh dalam bacaan kita, para pembawa pesan, dan kesulitan-kesulitan itu justru datang dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar. Firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk tetaplah teguh. Tetap teguh itu artinya tetaplah kuat menjadi seorang pembawa pesan. Loh gimana sih Kak? Udah kita ditolak, udah kita tidak dipercaya, disuruh teguh, disuruh kuat. Enggak salah apa? Saudara, karena ternyata ada sebuah tulisan yang mengatakan begini, dalam kesulitan, keteguhan seorang pembawa pesan itu sedang diuji, sekaligus sedang diasah. Keteguhan seorang pembawa pesan dalam kesulitan itu sedang diuji dan diasah. Dia akan menyerah atau dia akan terus melangkah dengan teguh dan percaya. Saudara, justru ketika kita dalam kesulitan-kesulitan, teks-teks firman Tuhan pada hari ini ngomongin hampir semua tokoh mengalami kesulitan, termasuk pemazmur tadi kan. Kita nyanyikan udah capek, udah kenyang dengan rasa hinaan gitu ya, ditolak dan sebagainya. Rata-rata ngomongin tentang penghinaan, rata-rata ngomongin tentang penolakan, rata-rata ngomongin tentang tidak dipercaya. Rata-rata membuat kita jadi tidak teguh lagi, tidak kuat. Saudara, justru firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk teguh, untuk kuat, menjadi seorang pembawa pesan. Dalam bacaan Yesus mengajarkan kita untuk melakukan 3 hal. 3 hal aja. Yang pertama saudara, jangan taruh langkahmu pada pendapat orang. Jangan taruh langkahmu pada pendapat orang. Karena apa? Karena kalau kita mendengar pendapat orang, saudara, kita akan mudah diombang-ambingkan. Dalam bacaan, Yesus mampu teguh untuk menjadi seorang pembawa pesan. Karena ia menaruh langkahnya bukan pada pendapat orang, bukan pada penolakan manusia. Tapi ia menaruh langkahnya pada kehendak Tuhan. Maka jangan taruh langkahmu pada pendapat orang. Yang kedua, saudara, Yesus juga ngajarin kita, jangan gampang baper. Jangan gampang bawa perasaan. Kalau baper bawa perubahan oke lah ya. Tapi jangan gampang baper. Supaya apa saudara? Supaya kalau dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Saudara, dalam membawa pesan, kadang itu kita itu dipuji. Kadang. Tapi kalau kita perhatikan bacaan kedua tadi, Paulus juga mengalaminya gitu ya. Cuma Paulus mengingatkan juga, jangan tinggi hati, jangan meninggikan diri, jangan terbang. Karena apa? Karena kadang kita juga bisa dihina, kita juga bisa ditolak, kita juga bisa tidak didengar. Dan ketika proses itu terjadi ya jangan tumbang. Maka ketika kita menjadi pembawa pesan, didengar ya sudah puji Tuhan, tidak didengar ya sudah juga. Jangan cepat-cepat baper karena kita ini ditolak atau tidak didengar. Karena saudara, ketika kita menjadi orang-orang yang terus baper, kita sendiri yang melukai diri kita dengan hati kita. Kita sendiri yang akhirnya malah berhenti, akhirnya untuk menjadi pembawa pesannya Tuhan. Padahal kita lihat dalam teks firman Tuhan, mau dari PL sampai PB, semua tokoh-tokoh Alkitab itu pernah mengalami penolakan. Dan Yesus pun termasuk orang yang pernah ditolak. Tapi Yesus ngajarin apa? Jangan baper, jangan cepat-cepat bawa perasaan. Terluka ya sudah, nikmati rasa sakitnya. Tapi ya sudah, ingat bahwa nilaimu tidak akan berkurang berdasarkan ketidakmampuan seseorang untuk melihat nilaimu. Jadi jangan cepat-cepat baper, jangan cepat-cepat bawa perasaan. Saudara, apa yang Yesus ajarkan ini kemudian mengingatkan saya pada sebuah tulisan yang dituliskan oleh Mark Manson dalam bukunya yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap
bodoh amat. Mungkin saudara pernah melihatnya atau pernah membacanya saudara. Manson bilang satu kalimat yang penting. Begini bunyinya. Simpanlah energi untuk hal-hal yang penting. Satu kalimat itu doang. Simpanlah energi untuk hal-hal yang penting. Bahwa saudara kenapa kita diajak untuk jangan baper? Karena kita mau menyimpan energi kita bukan hanya mikirin kata orang, bukan hanya mikirin rasa sakitnya gitu ya. Tapi simpanlah energi kita untuk melakukan hal-hal yang penting. Dan hal-hal yang penting yang Yesus ajarkan di poin yang terakhir adalah teruslah berkarya. Saudara, di dalam Markus pasal 6 ayat 6b sampai 13 kita melihat Yesus ditolak, Yesus tidak dipercaya. Oke. Tapi kita melihat Yesus tetap berjalan berkeliling dari desa ke desa untuk mengajar, untuk membawa pesan. Bahkan Yesus memanggil 12 muridnya dan mengutus mereka untuk berkarya juga. Bahkan Yesus bilang, kalau kamu tidak diterima, keluarlah dari situ, kebaskanlah debu di kakimu dan pergilah. Artinya Yesus mau mengajak untuk, ya kalau kamu ditolak ya jangan terus ada di situ. Kalau kamu ditolak, kalau kamu tidak dipercaya, lakukanlah proses pembawa pesanmu itu di tempat yang lain, keluarlah. Lakukanlah itu kepada orang-orang yang hendak menerimamu. Lakukanlah itu kepada orang-orang lain. Karena dengan demikian kita sedang menyimpan energi kita untuk kita lakukan hal-hal penting di dalam kehidupan. Maka teruslah berkarya, teruslah membawa pesan. Dan itu yang Yesus lakukan. Dan bukan hanya Yesus lakukan, Paulus juga lakukan. Dia ditolak, 2 Korintus mencatat bahwa ketika dia ditolak, ada duri dalam daging, dia merasa dihina, dia merasa terluka, tapi dia tetap menjadi pembawa pesan, toh. Dia tetap menjadi rasul. Dan bahkan Yehezkiel juga demikian. Ketika ada kesulitan, ada tantangan, dia tidak didengarkan. Tapi apa yang dia lakukan saudara, pada akhirnya kalau kita baca kitab Yehezkiel tetap jadi pembawa pesan. Jadi teruslah berkarya, teruslah membawa pesan karena itu tugasnya kita. Karena itu perannya kita. Perannya kita bukan mikirin apa kata orang justru. Tapi perannya kita adalah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan untuk membawa pesan Tuhan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, maka dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama diingatkan yang pertama, sadar atau tidak bahwa kita semua juga adalah pembawa pesan. Dan pesan yang kita bawa melalui kata-kata kita, melalui ribuan kata yang kita ucapkan tiap hari, pesan itu haruslah pesan firman Tuhan, pesan Injil. Dan sebagai pembawa pesan saudara, pesan itu bukan hanya diberitakan oleh pendeta, oleh majelis jemaat, no, kita semua ini pembawa pesan. Tetapi saudara, ketika kita semua pembawa pesan, pasti ada kesulitan yang akan kita hadapi. Pasti ada tantangan yang akan kita hadapi. Soalnya life is never flat. Hidup gak akan pernah datar dan baik-baik aja. Selalu ada dinamika yang terjadi atas hidup kita. Tapi yang kedua, saudara, kita diingatkan kesulitan terberat itu datang dari orang-orang terdekat kita. Kesulitan itu justru paling berat datang dari keluarga kita, dari pasangan kita, dari teman kita, dari rekan pelayanan, rekan kerja kita. Dan dari mereka, kita bisa tahu bahwa kita kadang juga tidak didengar, kita kadang ditolak, bahkan kita seringkali juga mungkin tidak dipercaya oleh pasangan kita. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya lihat di media sosial ada seorang pasangan gitu ya, waktu pacaran ceweknya selalu tanya, kamu sayang aku enggak? Terus cowoknya bilang sayang. Terus pacaran sekian tahun, lalu kemudian menikah, ceweknya masih nanya, kamu sayang aku enggak? Suaminya menjawab, aku sayang kamu gitu ya. Tapi giliran mereka udah lansia saudara, si istrinya tetap nanya, kamu sayang aku enggak? Terus si suaminya berkata, aku tetap sayang. Saudara, kadang kita tuh tidak dipercaya oleh pasangan kita, benar enggak bapak-bapak? Kadang kita juga sebagai istri tidak dipercaya oleh suami kita. Kadang kita ditolak. Kadang kita mengalami proses yang tidak mengenakan, tidak didengar oleh orang-orang sekitar kita. Dan pengalaman ini saudara bukan hanya kita yang alami. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat banyak tokoh-tokoh di Alkitab juga mengalami banyak penolakan, tidak didengar, tidak dipercaya. Tapi poin yang paling penting dari firman Tuhan hari ini kita sama-sama diingatkan, tetaplah teguh, tetaplah kuat. Dan kuatnya dengan cara apa? Firman Tuhan mengingatkan kita jangan taruh langkah kita pada pendapat orang. Tapi taruhlah langkah kita pada kehendak Tuhan.
Itu juga yang kalau kita perhatikan nyanyian Mazmur tadi, itu sebuah doa. Doa sang pemazmur supaya dalam hinaan, ketika dia tidak didengarkan, ketika dia ditolak, dia tetap kuat mampu untuk melangkah. Jadi jangan taruh langkahmu pada pendapat orang. Jangan mudah baper juga, saudara. Jangan cepat-cepat bawa ke perasaan. Simpanlah energi untuk hal-hal yang penting. Dengan apa? Dengan teruslah melangkah, teruslah berkarya. Karena itu peran dan tanggung jawab kita bersama. Kiranya Tuhan menolong kita semua supaya kita terus teguh menjadi seorang pembawa pesan Tuhan dimanapun kita berada dan apapun tantangannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat hening bagi kita.